ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ikhwan afatullah rahmakumullah, kembali kita bersyukur atas nikmat dan limpahan rahmatnya. Kembali kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang terbaik, dan kita akan melanjutkan materi kita masih seputar nawaqidul Islam, hal-hal yang menjadi pembatal Islam, dan materinya adalah man istahza bi syai'in min dinillah, barang siapa yang mengolok-olok sekalipun hanya sedikit dari agama ini, au thawabihi au iqabihi kafar, ataukah ngolok-olok terkait dengan pahala yang Allah janjikan, ataukah hukuman yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, ataukah hukuman yang Allah Subhanahu wa taala ancamkan, maka hukumnya adalah kafir. Allah firmankan, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, tanda-tanda di antara tanda kekuasaannya dan Rasulnya kalian berlaku istihza, yaitu mengolok-olok? Allah firmankan, la ta'tadhiru, jangan kalian minta udzur, janganlah kalian beralasan. Qad kafartum, sungguh kalian telah kufur, ba'da imanikum, sesudah kalian beriman. Tentunya perkara mengolok-olok dalam agama ini hal yang sangat berbahaya. Nabi Musa alaihissalam tatkala terjadi di zamannya pembunuhan. Di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam ada seorang laki-laki yang dibunuh. Siapakah yang membunuhnya? Yang membunuhnya adalah keponakannya. Atas dasar apakah keponakan ini membunuh pamannya? Ya, ada lain kecuali karena paman ini memiliki anak perempuan. Dan keduanya adalah sepupu. Orang Jawa menyebut anak tua anak nom, misanan. Karena pemuda ini melamar kepada pamannya untuk menikahi anak pamannya, maka pamannya menolaknya. Kemudian sesudah itu pemuda tersebut membunuh pamannya, kemudian dibuang di kampung sebelah. Geger, heboh. Akhirnya mereka pun datang kepada Nabi Allah Musa alaihissalam agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka jalan keluar. Maka Nabi Musa alaihissalam, beliau berkata, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kalian agar kalian menyembelih sapi betina. Apa yang mereka katakan? Qalu atattakhiduna huzwa. Wahai Nabi Musa, wahai Nabi Allah Musa. Kapan mereka mengucapkan hal tersebut? Sesudah Nabi Musa berkata, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kalian agar kalian menyembelih sapi betina. Mereka mengatakan, qalu atattakhiduna huzwa. Apakah engkau ini menjadikan apa yang kami ucapkan ini adalah bahan olok-olok?
Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Nabi Musa berkata, aku berlindung kepada Allah, jangan sampai aku ini tergolong orang-orang yang jahil. Kenapa? Siapapun orang yang bermaksiat, maka dia adalah jahil. Dan Nabi Musa alaihissalam menganggap umatnya adalah bermaksiat kepada Nabi Musa. Dia Nabi Allah, Rasul Allah. Mestinya mereka langsung melaksanakan dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar. Sehingga terjadilah dialog yang cukup lama. Mereka meminta kepada Nabi Musa sifat sapi itu seperti apa, sudah pernah digunakan membajak atau belum, tua atau muda, warnanya apa, sehingga merepotkan mereka. Dan Allah firmankan di dalam Al-Quran, fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Mereka hampir saja tidak bisa menunaikan apa yang menjadi perintah Allah kepada Nabi Musa. Mereka hampir saja tidak bisa melaksanakan apa yang menjadi perintah Nabi Musa. Ya Allah berikan kepada Nabi Musa untuk umatnya. Dan dikatakan bahwasanya sapi itu tidak disembelih kecuali sesudah dibeli. Dan dikatakan sapi itu hanya ada satu dan harganya sangat mahal. Fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Di zaman Nabi Musa terjadi istihza. Nabi Isa alaihissalam pun juga demikian. Nabi-nabi Allah, Nabi Nuh, kulama tiap kali kaumnya Nabi Nuh melewati Nabi Nuh, sahirumin, maka mereka pun ngece kepada Nabi Allah Nuh. Dan Nabi Nuh berkata, sekiranya kalian ngolok-olokku, ingat suatu saat kami akan mengolok-olok kalian. Di zaman sekarang ini, kadang di masyarakat muncul banyak hal yang kita ketahui bersama. Alhamdulillah di zaman sekarang ini sunnah mulai dikenal. Alhamdulillah di zaman sekarang ini sunnah mulai menyebar. Alhamdulillah sunnah di zaman ini mulai dipraktekkan di masyarakat. Alhamdulillah sunnah di zaman sekarang ini mulai banyak dipraktekkan, dikerjakan, dilakukan pelan-pelan, tapi pasti. Muncul adanya orang-orang yang tidak suka dengan orang-orang yang menegakkan sunnah. Maka mereka pun memberikan label-label dengan banyak label. Ada yang memberikan label karena orang ini melakukan banyak ketaatan, banyak kebaikan. Kadang orang mengatakan, oh koyok Nabi wae, Nabi aja. Begitu kainnya, sarungnya, gamisnya, celananya berada di atas mata kaki. Kadang muncul juga orang-orang yang ngolok, kebanjiran ya mas, daerah bapak sering banjir ya, kok ininya tinggi. Insyaallah, kenapa ngurusi celana yang kita potong di atas mata kaki? Mau diminta kayaknya. Kerabatnya dia saja, mungkin perempuan, pakai pakaian tidak sopan, kadang di bawah lutut, kadang di atas lutut. Kita juga tidak pernah heboh kok. Kenapa orang kadang heboh dengan apa yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang pengen kebaikan. Begitu juga
Ada juga sebagian orang yang melakukan amalan mulia. Apa itu? Sholat tepat waktu. Kadang kemudian diolok. Mau kemana nih mas? Mau kemana bang? Sholat nih ya. Nah, mau sholat. Sebagian karena sering melakukan ketaatan ibadah sehingga kadang mempengaruhi sebagian wajahnya ada tanda hitam. Kadang orang pun juga komentar. Ada sebagian perempuan pakai jilbab besar. Kadang orang yang nggak suka komentar. Ada perempuan pakai cadar. Orang komentar. Orang memelihara jenggot. Sunnah Nabi. Kadang orang komentar. Maka ingat firman Allah, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaika, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hadiah berupa turunnya para malaikat. Kapan? Tatkala orang ini hendak wafat dan para malaikat memberikan hiburan, alla takhafu, janganlah kalian takut, wala tahzanu, dan janganlah kalian gundah gulana, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berikanlah kabar gembira dengan surga yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kalian. Ikhwan akhwatullah rahimakumullah. Orang yang melakukan ketaatan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketaatan pula. Hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Orang yang melakukan keburukan, maka hendaknya buru-buru melakukan kebaikan sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menghapusnya. Dan ingat bahwasanya barang siapa yang mengolok-olok sekalipun hanya sedikit terhadap syariat Allah, maka itu bisa membuat seseorang kufur. Dan sebagian orang pakai jilbab. Kadang orang ngolok-olok. Oh, ibu-ibu ini pakai jilbab karena nutup uban ya. Subhanallah. Macam-macam orang istihza. Ingat firman Allah, wa idza marru bil lagwi marru kiramah. Hamba-hamba Allah, siapakah mereka? Ibadur Rahman. Salah satu yang disebutkan adalah tatkala mereka melewati perkara yang lagu, maka mereka pun melintas begitu saja tanpa mempedulikannya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Tatkala mereka berbicara, diajak bicara oleh orang-orang jahil, maka dikatakan salama, pun monggo lanjut, monggo silakan. Demikianlah kehidupan ini, banyak ujiannya. Kita yang memiliki kewajiban untuk banyak melakukan ketaatan, maka hendaknya ketaatan tersebut kita lakukan dengan kita mohon kepada Allah. Barangkali ada saudara kita yang belum bisa melaksanakan apa yang menjadi ketentuan Allah dan Rasulnya, kita doakan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka petunjuk. Demikian kajian kita di kesempatan kali ini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.